Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan adu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para kiai, para hujjaj, para asatir wa asatidzah, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram akhina al-kiram Al-Ustadz Hamzah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Agus Al-Mukarram wal Muhtaram sepuh ini sepuh kita selaku penasihat Majlis Ta'lim Rasulullah Pak D. Mukhlis, juga Imam Dzikri Al-Mukarram Ustaz Rudi Harnanto. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini beliau hadir dalam rangka kita bersama-sama bermuwajahah, bersilaturahim, sekaligus kita taklim dan zikir senantiasa. Amaliyah rutinitas kita setiap malam Jumat dan malam Selasa ini dijadikan oleh Allah sebagai amaliyah yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada al-muallif, yaitu kitab Al-Adhkar, juga kepada para guru-guru kita, kepada ibu bapak kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, senantiasa dengan suratul Fatihah apa yang kita pelajari dapat manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila hadrati al-alim al-faqih Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mari kita ulang bahwa minggu lalu kita membahas tentang membaca sholawat atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud, yaitu setelah kita membaca tasyahud.
Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Sebagai fakta bukti autentik yang beliau Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bimbing kita. Pada malam hari ini kita bersama-sama mengkaji kitab Al-Adhkar yang insyaallah yang ditukil dan dikarang oleh Al-Imam Zakaria bin Syarraf An-Nawawi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita membahas tentang membaca sholawat setelah kita membaca tasyahud. Bahwasanya sesungguhnya bersolawat kepada Nabi itu adalah wajib menurut pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Menurut pendapat Imam Syafi'i, ba'da tasyahudul akhir, setelah membaca tasyahud akhir. Kenapa setiap ngaji kita ulang-ulang? Karena kebanyakan ibu-ibu nih, nenek-nenek banyak yang lupa. Bagaimana seumpama kalau kita tertinggal di dalam membaca sholawat setelah tasyahud akhir, nah, itu tidak batal sholatnya. Wala tajibus sholat ala ali an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak wajib membaca sholawat atas keluarganya daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat awal. Ini diterangkan daripada madhab yang sahih dan masyhur, melainkan lakin tustahab, ya, melainkan disunnahkan. Jadi kalau kita membaca tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita paksakan juga itu menjadi makruh. Kalau kita membaca dilengkapi dengan wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita membaca tasyahud awal, maka disunnahkan bersolawatnya hanya kepada Nabi, seumpama at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Coba bareng, at-tahiyatul mubarakat sholawat thayyibah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup, itu namanya tasyahud awal. Ada tasyahud awal, ada tasyahud sani, ya. Sebagaimana diterangkan terdahulu bahwa tasyahud itu hanya dua, melainkan jika kita sholatnya sholat subuh, sholat wajib subuh, ataupun sholat nawafil, yaitu sholat sunnah, itu kita baca tasyahudnya cuma satu. Nah, manakala kita sholat subuh atau sholat sunnah, itu tasyahudnya langsung, namanya tasyahud akhir. Jadi sampai sholawat Ibrahimiyah dibaca, bahkan sampai doanya yang dibaca. Setelah baca doa baru sabit qalbi ala dzinik wa ala ta'atik. Masih ingat doanya? Doa setelah tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri
wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masyihid dajjal. Itu kalau mau di apa namanya di Qomariyain wa min fitnatil masyihid dajjal. Jadi kita mohon perlindungan daripada kejahatan dajjal. Nanti yang melawan dajjal itu insya Allah Imam Mahdi. Nah, melainkan disunahkan membaca sholawat membaca tasyahud awal itu, melainkan disunahkan. Tapi kalau dari sebagian para sahabat itu katanya wajib, tajibu wajib. Artinya wajibnya mungkin sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih utama wal afdalu dan lebih utama yaitu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammadin, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya kan, wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum. Nah, itu yang afdal. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Dari sebagian para sahabat, beliau juga menjelaskan bahwa sholawat inilah yang lebih afdol dibacanya. Itu namanya sholawat Ibrahim. Lalu setelah itu baru kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Jadi kalau kita mau baca doa itu, walaupun istilahnya tidak ada tuntunan, yaitu artinya kita tolak bala supaya tidak terkena serangan dajjal. Maka kalau di Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, siapa yang sudah berthariqah itu wajib itu doa itu setelah sholat. Jadi kalau sudah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, kalau nggak baca doa itu gampang terserang dajjal. Maka banyak di antara orang-orang Thariqah yang menjalankan Thariqah nggak baca doa itu, Thariqahnya kadang-kadang kelengar, kadang-kadang enggak. Artinya kadang-kadang dikir, kadang-kadang enggak. Begitu. Bagaimana sih caranya? Sholawat itu banyak yang dibaca seperti kemarin kaifiyahnya, ya. Kaifiyahnya itu di dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Ka'ab bin Ujrah itu dijelaskan bahwa membaca sholawat kepada Nabi itu diterangkan di dalam kitab sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu alaihi wa alihi wasallam diterangkan wajib, ya, membacanya wajib tuh baca sholawat Ibrahim. Kalau kita membaca tasyahud akhir, Allahumma sholli ala nabi, boleh baca begitu. Atau kalau mau baca sallallahu ala Muhammad, boleh. Atau sallallahu ala rasul, boleh. Atau sallallahu ala nabi, boleh. Ada juga jalan baca Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Juga baca wa sallallahu ala Ahmad, boleh. Gitu. Jadi berbagai macam baca sholawat atau sallallahu alaihi itu boleh, ya.
Jadi banyak kita membaca sholawat. Wa ammat tasyahud awal fala tajibu fi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bila khilafin. Dan adapun membaca tasyahud awal itu tidaklah wajib di dalam sholat. Di dalam sholat membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila khilafin, tanpa adanya perbedaan. Jadi kalau kita baca tasawuf awal itu jelas fala tajibu fala, jadi itu terus aku fala tajibu, jadi tidak wajib di dalam membaca tasyahud ketika kita membaca tasyahud awal itu. Bagaimana seumpama kita membaca tasyahud awal itu dengan dibarengi dengan wa ala ali, nah, itu dimakruhkan. Tapi kebiasaan kebanyakan saya kalau sholat dengar itu kadang-kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, itu tasyahud awal kebanyakan, itu yang saya dengar gitu. Nah, maka untuk pembelajaran kita bahwa tasyahud awal adalah sunnah, tapi ingat sunnahnya sunnah ab'ad, sunnah ab'ad, bukan sunnah ab'ad, tapi sunnah ab'ad. Ya. Artinya sah kita sholat seumpama 3 rakaat, ya, tidak melakukan atau lupa tertinggal dalam tasyahud awal, sholatnya sah, tapi harus diganti dengan sujud syahwi. Ingat nggak Ustaz Rudi sujud syahwi bacanya? Iya, karena nggak pernah suka sujud artinya sholatnya nggak pernah lupa berarti. Kalau yang baca sujud sahwinya hafal berarti sering lupa. Nah, yang rukun-rukun, yang sunnah abad berarti sering lupa. Tuh, begitu kira-kira. Jadi sujud sahwi itu dilakukan setelah kita membaca tasyahud akhir, dilengkapi dengan doa, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masyihid dajjal sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jangan salah, langsung sujud. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Afdolnya baca 3 kali biar enggak syak dalam sholatnya. Baru bangun dari sujud kita salam. Salamnya itu wajibnya sekali, tapi enak-enaknya ambil sunnahnya 2 kali. Salam yang pertama ke kanan itu wajib, salam yang kedua sunnah. Jadi jangan-jangan kadang-kadang kebanyakan main HP lupa sama sujud sahwi. Ya, jadi iya, kalau pengen cepet apal sujud sahwi, apalin, atau minimal sholatnya jangan baca tasawuf awal, jadi sujud sahwi. Ya enggak boleh disengaja ya. Jadi kalau lupa kita tetap sujud sahwi. Lanjut kita kepada bab yang selanjutnya, babud du'a ba'da tasyahudil akhir. Jadi bab ini menerangkan tentang apa? Doa ba'da tasyahudil akhir, dibaca setelah membaca tasyahud akhir. Ya tadi itu. Sebab padahal doanya sudah ada tuh. Ya. Namun mungkin di sini ada keterangan lain bahwa doa setelah tasyahud akhir itu mungkin siyaqul kalamnya berbeda. Ya. Atau kalimat mubtada'nya juga mungkin berbeda daripada doa. Kalau kita itu yang sering kita baca kalau nggak salah itu daripada riwayat Aisyah. Ya. Tapi mungkin ada keterangan dari lain. Apakah doanya itu sama seperti yang kita baca tadi,
atau kalimatnya sama namun cara susunannya yang berbeda. Nah, di sini kita lihat dan kita baca dan kita survei membuktikan. Kalau kata orang di lambar ada gambar, ada bukti. Bab doa ba'da tasyahudil akhir. Bab ini menerangkan doa setelah membaca tasyahud akhir. Ketahuilah bahwa sesungguhnya doa itu setelah membaca tasyahud akhir disyariatkan bila khilafin. I'lam anna du'a ba'da tasyahudil akhir masyru'un bila khilafin. Jadi ketika kita membaca doa setelah selesai membaca tasyahud, termasuk dengan doanya itu adalah setelah tahiyat akhir, bukan setelah sujud akhir. Kadang ada yang memberikan sujud akhir katanya baca doa, padahal setelah rakaat terakhir, contoh rakaat terakhir sholat maghrib, ya, ketiga rakaat Fatihah, ruku, i'tidal, tumanina, lunggu, tumanina, lunggu akhir, tahiyat akhir. Ya. Jadi setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamdu, sampai akhir. Lalu kemudian Allahu akbar, sujud, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau kalau mau mengikuti syariah Nabi, ya coba-coba, jangan sampai enggak sama sekali seumur hidup kita bawa itu apa yang dibaca Nabi, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Selain daripada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci engkau ya Allah, Rabbana engkau adalah Tuhanku, ya, Rabbana adalah Tuhanku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dan kepadamu lah aku memuji ya Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Di situ ketika kita mengucap dosa, minta sama Allah bukan dosa kecil aja, dosa kecil, dosa besar. Samping bayangin tuh dosa kita waktu megang pantat cewek, ya, nyolek cewek gitu, nyolek cewek. Bayangin dosa gede, dosa kecil. Zaman muda dulu. Gitu. Ya. Ruku, sujud, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, itu baca doa lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nih di sini dianjurkan oleh Rasulullah doa ini yang khusyuk sama Allah. Ya, senantiasa seluruh rangkaian doa yang kita baca itu insya Allah dikabul oleh Allah. Makanya fungsi definisi daripada kalimat takbir maupun takbiratul ula yang wajib, yang sunnah-sunnahnya rukuknya, Allahu Akbarnya itu panjangin, karena selama kita dari berdiri sampai ruku itu maksud Allah agar mengingat Allah. Kalau Allahu Akbar kita lupa tuh Allah, tapi kalau Allahu Akbar hatinya kita selalu mengingat Allah. Dengan seperti itu baca doa itu Rabbighfirli warhamni wajburni, itu doanya suruh khusyuk sama Rasul. Ya. Karena doa disitulah komplit semua. Jadi kalau kita kerja bangkrut, dagang bangkrut, nggak usah ke dukun. Bacanya setiap sholat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kebanyakan di sini nih pada pengennya nih. Iya, tapi Rabbighfirli mah lupa. Bener nggak?
Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa-dosa, warhamni, kasihinilah aku. Tapi kebanyakan pas warzuqni, dihusui. Pengennya rizki kebanyakan. Maka itulah di situ. Setelah duduk di antara dua sujud, takbir lagi Allahu Akbar. Baca lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdika. Ini rakaat yang ketiga terakhir. Bangun dari sujud, itu baru kita baca tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir itu ada doa yang tadi disebut, yaitu tasyahud akhir, membaca doa setelah membaca tasyahud akhir itu. Jadi doa ini setelah membaca tasyahud akhir itu disyariatkan menurut syara, itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perdebatan. Berarti semua madhab sama, bahwa setelah kita membaca doa setelah tasyahud akhir. Dan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada sahabat adalah membaca tahiyat sampai akhir. Sampai mana? Kama barokta robbana. Coba kama barokta. Dina Ibrahim. Wala. Terus. Baca doa. Baru selesai doa, baru sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jadi yang membulak-balikan hati kita dalam kekhusyuan sholat kita. Kadang kita baru takbir Allahu Akbar, ingat tuh kita berapa takbir. Setelah ingat lagi urusan dunia, kan begitu. Maka sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, baru kita salam. Wa'lam anna hadha du'a mustahabbu laisa biwajibin. Dan ketahuilah bahwa doa ini adalah disunnahkan. Laisa biwajibin, tidaklah menjadi wajib. Artinya kalau kita baca tahiyat akhir tanpa membaca doa ini juga tidak membatalkan sholat. Tapi sayang kalau kita enggak baca doanya, karena mengandung fadilah yang sangat dahsyat. Dengan doa itu kita akan mendapatkan perlindungan daripada azab kubur dari Allah, mendapat perlindungan daripada azab neraka dari Allah, mendapat perlindungan fitnah selama kita hidup, bahkan sampai kita mati dari Allah, dan mendapat perlindungan daripada kejahatan Dajjal. Maka kita baca. Ya. Apa sih beratnya atau ruginya kalau kita baca? Enggak baca juga enggak rugi, tapi kalau baca mendapat pahala gitu. Maka perlu dihafal, karena itu adalah syariah yang dijalankan oleh yaitu daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita menjadi imam, seumpama ini tahiyat akhir tuh ya, terus kita doa tuh, ya kan, bacanya kita pelan-pelan. Kadang imam juga di belakang ada yang tahu tentang baca doa itu, maka kita imamnya harus adil, jangan buru-buru. Tapi seumpama bagaimana kalau imam setelah itu sudah salam, setelah terakhir doa sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, assalamualaikum ke kanan, sementara makmum belum selesai, ya itu tidak membatalkan sholat, karena salamnya imam yang ke kanan itu wajib adalah melepaskan diri daripada keparduan dan kesunahan dalam mendirikan sholat. Jadi yang nggak usah baca aja kita.
Ya. Yang penting jangan imam udah salam kita masih sujud atau masih ruku. Nah itu kita baru batal. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau baca doa itu, kalau imam udah salam, ya seumpama bacanya baru Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kalau kita syak ragu ketika imam assalamualaikum, udah kita salam aja. Atau disingkat a'udzubillahi min adzabil Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ketika kita dengar imam salam, langsung aja wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Enggak masalah, itu doa. Kenapa boleh kita langkah? Karena itu sunnah gitu. Tapi manfaat doa itu sangat banyak. Bimakna daripada doa itu adalah supaya kita terlepas dari azab kubur, dari azab api neraka, dari fitnah hidup dan mati, lalu fitnah dajjal. Dajjal ini sekarang ini banyak dajjal. Dajjal ini udah timbul sudah. Ya. Contoh bagaimana? Dajjal itu nafsu yang sangat berat kita lawan dibanding kita perang. Sesungguhnya perang Badar umpama itu lebih berat daripada perang nafsu, hawa nafsu. Maka itu perlu kita hafalkan dan kita jalankan. Ya, bahkan guru kita pengersa Abano Mursyid itu yang tidak membaca doa wa a'udzubika min fitnatid dajjal berarti dia bukan orang torekoh. Ya. Artinya kalau kita mau ngambil dari sisi ini bisa menjadi wajib bagi kita gitu loh. Kalau kita sudah mewajibkan yang disunahkan berarti hebat, mantep. Berarti nggak berani ninggalin, ya gitu. Jangan kita iktikadkan yang wajib disunahkan, yang sunnah diwajibkan. Gitu. Tapi posisi seperti ini karena memang itu fadilahnya sangat luar biasa, jadikanlah itu sebagai kewajiban hingga kita tidak akan meninggalkan apa yang sudah diberikan oleh mursyid. Nasihat. Ya, setiap sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena siapa orang yang sam'an wa ta'atan ilal mursyidi kepada mursyid, maka sebodoh-bodohnya murid itu dengan dia sam'an wa ta'atan, ya, dia berbakti kepada guru, bodohnya dia akan mendapatkan nur, titikan nur daripada Allah, yaitu yang terpancar daripada karomah mursyid. Ya. Orang yang nggak bisa baca kulhu dengan karomah mursyid, dia bisa baca kulhu. Ya. Dengan orang yang tidak bisa ngaji dengan karomah mursyid, dia sam'an wa ta'atan ilal mursyid, dia bisa ngaji. Ya. Nah, Nabi katakan kemarin bahwa mursyid itu ngetes muridnya dengan cara apa? Seperti yang kemarin dibaca. Mas Kepeng, cari jeruk yang matang semua. Waduh, karena Mas Kepeng ini nurut sama mursyid, sam'an wa ta'atan, cinta dia sama mursyid, dia cari. Setengah hari nggak dapat, lapor sama mursyidnya. Ya. Abah mursyid, udah setengah mati saya nyari, adanya matang mentah, enggak ada semuanya yang matang. Ya. Udah 3 kali dicari baru kata mursyidnya ya udah cukup. Akhirnya terus suruh apa lagi? Sholat kau menghadap kiblat. Ingat abah gitu, ingat guru atau Allahu Akbar yang dibayangin mursyid. Diomelin sama mursyidnya. Kenapa kamu sholat ingetin abah? Kan kata abah suruh ngingetin abah. Oh berarti udah nurut nih, demen nih. Terus gali sumur kalau belum selesai jangan berhenti. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh, terus digali sumur gak berhenti. Ditegur, kenapa kamu gali sumur gak berhenti? Kan kalau belum disuruh abah berhenti gak boleh berhenti. Diusulkan sama Allah. Ya Allah ya Rabb, ini Rudi Harnansah alias Mas Gepeng, lulus dia mahabbah terhadapku, cinta kepadamu, taat kepadamu dan kepada Rasulmu, dan dia bakti kepadaku. Aku usulkan ya Allah, ia menjadi murid yang sangat
takdim sama mursyidnya, hingga apa-apa yang dipunyai dimiliki oleh mursyid didapat oleh Ustadz Rudi, Masya Allah. Ini kadang disuruh sama guru, tolong dong, lagi nggak sempet ini. Jadi ukurannya itu bukan takarannya, bukan takaran mursyid tarekat. Jadi manakala kita menganggap kepada seseorang itu guru kita, ketika guru itu minta bantuan, ya kita jangan menolak. Karena guru itu artinya semales-malesnya guru setiap habis sholat mendoakan muridnya. Kalau ada guru nggak mendoakan muridnya, ya bukan guru. Jadi jangan juga tersinggung kalau guru lagi ngomel. Kenapa guru ngomel? Ya karena bader muridnya. Kalau muridnya nggak bader, ya nggak bakal diomelin. Baik, yang kita baca doa tadi adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal gitu. Bahkan dijelaskan di sini membaca tahiyat itu dianjurkan, membaca doa setelah tahiyat itu dianjurkan untuk perkara apa? Perkara akhirat dan perkara dunia. Kalau kita punya kebutuhan dunia di dalam sholat itu boleh baca doa ketika kita selesai membaca tasyahud, karena doa ini di sini banyak diterangkan ya, di dalam tasyahud akhir ya. Sehingga telah ditetapkan siapa orang yang punya urusan perkara akhirat, perkara dunia, berdoalah di situ. Tapi dengan doa apa? Dengan doa yang maksurah. Doa yang maksurah itu doa yang memang keluarnya daripada syariah Nabi, yaitu dari hadis-hadis Nabi. Seperti doa yang akan kita baca sama-sama ini adalah doa maksurah gitu. Sebagaimana baca doanya, seperti apa kita baca doanya? Mari kita sama-sama baca di dalam keterangan hadis sahih diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwad billah min arba'. Jadi apabila salah seorang kamu telah selesai membaca daripada tasyahud akhir, falyata'awwad, maka mohonlah perlindungan kepada Allah min arba'i, daripada 4 perkara. Jangan perkara kalau kita, daripada 4 apa ya, kalau perkara takutnya ke pengadilan lagi. Jadi 4 apa ya Ustaz Amjad? 4 permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 perlindungan. Ya bolehlah perkara lah. Ya, boleh perkara. Yang pertama apa? Kita mohon pertolongan kepada Allah min azabil jahannam. Jadi mohon perlindungan kepada Allah daripada azab jahannam. Yang kedua yaitu wa min azabil qabri. Masya Allah. Antara jahannam, adab jahannam, siksa jahannam, adab kubur, siksa kubur, alam barzakh, itu lebih mana? Tentunya lebih awal kubur. Manakala kita selamat dalam kubur, dalam alam barzakh, dari alam tazali, alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam barzakh, alam akhirah. Ya. Di dalam ukuran manusia yang hidup di dunia ini, alam barzakh inilah yang menentukan kita selamat atau tidaknya mengalami azab daripada jahannam atau api neraka. Kenapa di sini
Susunannya kok jahanam dulu. Lalu kemudian baru susunannya dari jahanam baru ke adab kubur. Setelah adab kubur baru kita dari fitnah daripada kehidupan dan kematian. Lalu kemudian daripada fitnah dajjal. Ini boleh-boleh saja. Kalau kita mau merubah daripada doa ini, apakah haram? Tidak. Tergantung kita punya keyakinan bahwa di sini ada keterangan dari Siti Aisyah, itu yang lebih sahih. Kalau saya ambilnya daripada Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Karena kalau kita nggak selamat dari kubur, ya bagaimana jahanam? Kalau jahanam dulu baru kubur, berarti kita hidup di alam-alam jahanam. Ya memang dunia ini fana. Maka kita berdoalah kepada Allah, mohon perlindungan daripada Allah untuk supaya terlepas daripada azab kubur. Kalau kita azab kubur bebas selamat, berarti alam jahanam, alam nar selamat. Oh bagaimana kok kita alam kubur biar selamat? Berarti Allahumma inni a'udzubika min min fitnatil mahya wal mamat. Berarti kita kudu jaga diri kita, menjaga daripada fitnah hidup dan mati. Artinya kita harus memperbaiki diri kita selama hidup, kita jangan sampai menjadi Siapa orang yang jadi fitnah, maka alam barzah tidak akan selamat. Siapa orang yang bisa menjaga daripada fitnah, daripada dengki, insya Allah kubur selamat. Kalau kubur selamat, jahanam selamat. Loh kenapa kok wa min fitnatil dajjal, masyihid dajjal? Kita harus bersama orang-orang alim. Inna ma'akum innama nahnu muslihun. Dengan mereka itulah kita tidak akan terserang dajjal, karena mereka adalah pewaris para nabi, yaitu kita duduk bersama para alimil ulama. Siapa orang yang duduk bersama para alimil ulama, maka dia akan terhindar daripada fitnah hidup dan mati. Siapa orang yang hidup bersama dengan ulama, duduk dengan para ulama, ia akan terhindar daripada fitnah azab kubur. Siapa orang yang duduk bersama alimil ulama, ia akan terhindar daripada fitnah atau azab api neraka. Nah, itu maksudnya. Maka kita ambil doanya daripada doa tersebut yang telah dijelaskan oleh oleh salah satu riwayat yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada doanya yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masyihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ma'sam ini dosa, maghram ini hutang. Jadi kita dengan doa ini juga bisa menghilangkan daripada hutang. Jadi kita minta doa kepada Allah. Dari 4 perkara itu dibacalah. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati syarril masyihid dajjal atau wa min syarril masyihid dajjal. Itu yang telah dijelaskan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Ada juga dari riwayat Muslim. Nah, daripada kebanyakan riwayat yang telah dijelaskan, ketika kita membaca tasyahud itu salah satu di antara orang yang
memohon perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara itu juga mengucapkannya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sama aja. Jadi kalau pengen terarah teratur, kita ambil dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika selesai sholat membaca tasyahud, doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Tuh, ini dihafalkan. Tapi kalau belum hafal cukup yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min adzabil wa a'udzubika min adzabin wa a'udzubika min fitnatil mahya wal wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Udah ya. Cukup sampai sini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat diamalkan kita dengan baik untuk keseharian kita, senantiasa dengan banyak berdoa kepada Allah sesuai dengan mohon kita kepada Allah, baik perlindungan, baik permohonan, apapun yang kita minta kepada Allah, semoga senantiasa Allah mengijabah dan mengkabul doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.